Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahanat anitiba'il hawa wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin wa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah, kita bersama-sama masih bisa aktif menyimak, mengikuti acara yang sudah biasa kita ikuti. Dengan bisanya kita mengikuti, menyimak acara ini, patut kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena acara seperti ini kita bisa mengikut. Subhanallah. Karena tiada ada perkara, karena tidak ada satu kegiatan yang sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain thalabul ilmi dan zikrullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak amal, banyak pekerjaan, banyak kesempatan tentang ibadah, apapun itu warna ibadah. Tapi belajar ilmu, menuntut ilmu, ya, kita mendengarkan tausiah keagamaan seperti ini, tentang hal zikir seperti apa, tentang macam-macam yang diobrolkan, yang diucapkan, yang dibahaskan. Ini adalah suatu ibadah yang sangat dahsyat. Bahkan hadis Nabi ada yang mengatakan seperti ini: asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubuhu. Sudah dahsyatnya manusia nanti di hari kiamat, yaitu adalah satu manusia yang ada kesempatan untuk belajar ilmu, yang ada kesempatan untuk mendengarkan tausiah keagamaan, ada kesempatan bisa mampu untuk mengikuti bahasan-bahasan agama, tapi sama sekali tidak menyempatkan. Naudzubillah min dzalik. Itulah manusia yang asyadun nas, yang sangat dahsyat. Hasratan, ruginya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita mendengarkan, kumpul-kumpul, mengikuti acara-acara seperti begini, ini adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teruslah, masa kiai wirid-wirid seperti itu pahalanya? Jadi sebenarnya ajaran Islam ya, karena kita ini pembahasan dalam Islam ya, kita berbicara tentang Islam, tidak menyangkut agama lain, tidak. Jadi pada intinya patisari
lubnya ajaran itu adalah zikrullah sebenarnya. Zikrullah, kita mengingat Allah. Banget, banyak, sangat perjalanan kita untuk bisa mengingat Allah. Kita sholat pun kita mengingat Allah. Bacaan-bacaan dari mulai kita doa iftitah, langsung kita takbir yang disebut Allah, terus Fatihah, ya seluruhnya itu adalah zikrullah seluruhnya. Apapun yang kita amalkan, kita kerjakan di dalam hal ubudiyah, tiada lain tiada bukan, intinya adalah zikrullah. Ya cuma beda saja, beda bentuk seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ini membaca mewiridkan Asmaul Husna, misalkan mewiridkan membaca Al-Quran, sholawat, terus doa-doa, caranya ya di area al-hikmah. Atau misalkan bersih doko, atau sholat sunnah, atau berbagai macam lah. Karena di dalam al-hikmah itu sebenarnya isinya sama seperti di syariat gitu. Karena pada dasarnya pokok adalah syariat gitu. Jadi apapun, mau toriko, mau al-hikmat, mau apapun, tetap dasar pokok dari syariat, yaitu tauhid, fikih, tasawuf, seperti itu. Jadi tidak ada yang keluar, bahkan menguatkan. Makanya kalau ada orang yang mengaku toriko, kalau ada orang yang mengaku al-hikmah, tapi jauh tidak akur, tidak selaras, tidak muafakoh dengan ilmu syariat, itu namanya al-hikmah gadungan. Misalkan torikot gadungan, tidak bisa. Jadi makanya kata Syekh Abil Hasan Syadili, seandainya ada orang hebat sehingga dia bisa tarabba ala sama, tarabba ala hawa, bisa dia duduk di awang-awang di atas udara misalkan. Tapi kalau tidak sholat, ya misalkan terus dia juga tidak mengerti ilmu agama, maka wala tatabi, jangan diikuti. Itu berarti iblis, laknatullah, naudzubillahi min dzalik. Jadi dinilai manusia itu adalah dari syariat. Dari syariat, sholatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, akur enggak dengan syariat, dengan fikih tauhid tasawuf, akur enggak? Kalau tidak akur, jangan kita ikuti. Karena kalau kita bangga, kalau kita heran, kalau kita ajib dengan bisa terbang, ya burung juga bisa terbang. Kalau kita misalkan termengah-mengah dengan bisa menyelam di dasar laut lama, ikan mah apalagi seumur-umur. Jadi jangan heran dengan hal-hal yang seperti itu. Wah, bisa jalan di atas air. Misalkan burung juga banyak yang bisa di atas air berjalan, ngapak tak seperti itu. Jadi yang kita perlu banggakan yaitu adalah orang yang memiliki ilmu syariat dan dia melaksanakan ilmu syariat itu sendiri. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad ya, yang mana amalan aurad ini berfaedah ya, berfaedah, bukan kita mewiridkan ini ingin sesuatu, bukan. Jadi aurad ini sudah punya khosiat, sudah punya faedah. Seperti kita makan nasi ya, diniati ataupun tidak diniati, kita kenyang pasti kenyang, seperti itu. Karena Allah di situ memang sudah menyediakan zat yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat itu. Jadi aurad kalimah Al-Quran ataupun asma syarifah sama seperti itu. Jadi sudah mempunyai kandungan seperti itu. Seperti itu.
Ya, ini sebenarnya di area apapun pasti seperti ini sebenarnya gitu. Cuman pembahasan ya cuma beda pembahasan saja seperti itu. Tuh, jadi kalau kita ingin menjual rumah atau ya rumah kita atau rumah orang lain atau kita memang kerjaannya jadi mediator misalkan ya, kita punya jasa seperti itu, kita membuat satu tempat ya kita menjadikan jasa untuk menjual rumah orang, menjual tanah orang, menjual mobil orang seperti itu. Ini sangat baik diamalkan. Jadi ini khasiatnya, kegunaannya, faidahnya. Kalau kita jual-jual tanah, kalau kita jual-jual rumah, jual-jual ya barang-barang mobil apa itu cepat gitu. Jadi kita punya kelebihan atau diberi kelebihan oleh Allah, jadi cepat untuk laku menjual-jual seperti itu. Ini Al-Fakir ijazahkan langsung saja ya, sebelum Al-Fakir ke acara inti pengijazahan, ke kajian inti, ringankan tangan untuk subscribe yang belum subscribe ya. Komen jangan lupa, like jangan lupa ya, like gratis gitu insya Allah, tapi berpahala besar. Dan jangan lupa untuk aktif tombol lonceng ya, dan share, bagikan video ini kepada siapapun handai tolan saudara kenalan keluarga yang membutuhkan. Share, bagikan, insya Allah kita yang membagikan adalah mendapat pahala besar, dan yang dibagi oleh kita insya Allah dia tertolong. Jadi tolong menolong, bantu membantu di dalam Islam adalah satu pekerjaan yang sangat berharga, sangat berpahala besar insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang langsung aja ke acara inti. Tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadratin nabiyullah Adam wa babu Hawa wa nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa khususan hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafa'ir rasyidin al arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasal sirru. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'i ulama'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati Syekhul Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan hadrati Syekhul Ustadi man ajajani hadza wa khususan hadrati Abi Wami syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi Al-Fakir ingatkan, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah kita baca surah Al-Fatihah satu kali dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus setelah kita baca hadarat ini langsung kita ke auradnya ya, ke zikirnya, ke doanya. Apa? Yaitu Asmaul Husna yang seperti ini. Ya Kabiru, Ya Azimu, Ya Nasiru. Ya Kabiru, Ya Azimu, Ya Nasiru ya. Ya Wahbu. Tuh, jadi ini kita baca berapa? Kita baca ini 4.444 ya. Tuh. Terus ditambah ayat kursi 313 ya, ayat kursi 313 dari Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum sampai wahwal aliyul azim 313. Terus istighfar 70, sholawat 111. Ya, sholawatnya sholawat yang pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat sallallahu ala Muhammad. Boleh seperti itu. Ini puasa berapa? Ini puasanya 17 hari. 17 hari puasanya. Selagi kita wirid, kita harus sedia air di dalam ember ya. Nanti setelah kita beres wirid langsung kita tiup tatafal gitu ya. Langsung kita minta kepada Allah, ya Allah,
saya minta ya Allah, apapun yang saya jual supaya benar-benar disukai orang, digemari orang, dan benar-benar orang suka, seperti itu. Jadi minta kita seperti itulah. Jadi apapun yang saya jual supaya cepat laku, gitu aja. Tuh, nanti langsung kita minum seteguk airnya, minum seteguk aja, ambil seteguk. Terus sebagiannya kita pakai mandi. Jadi setiap habis wirid seperti itu, kita minum seteguk langsung airnya pakai mandi. Sampai tamat puasa. Nanti kalau kita setelah tamat puasa, kalau kita mau memakai ya enggak usah banyak wirid itu, ya cukup kita baca 1 kali saja semua. Nggak usah pakai hadarat, langsung aja dari ya kabiru ya sampai ayat kursi bahwal aliyul azim. 1 kali saja langsung kita tiupkan airnya, langsung tatafal dan minta kita kepada Allah. Ya Allah, saya minta ya Allah, ini rumah atau ini tanah supaya cepat aku orang yang lihat, supaya langsung tertarik, seperti itu. Langsung kita air itu disiram-siram seluasnya tanah itu, diiderin seperti itu. Kalau rumah ya depan halaman dapur dalam rumah seperti itu, insya Allah. Tapi sambil kita nyiram begitu ya, sambil kita ngejer-ngejer bumi gitu. Jadi tujuan di hati kita ya supaya orang benar-benar berdatangan untuk membeli itu, jadi seolah-olah rebutan lah, seperti itu. Insya Allah ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menemukan video Al-Fakir ini, suara Al-Fakir ini, Al-Fakir ijazahkan. Al-Fakir itu lillahi ta'ala, tafadhol, amalkan. Dan Al-Fakir sarankan yang mau mengamalkan, yaitu kasih kabar ya, kasih tahu Al-Fakir ya melalui ada nomor WA Al-Fakir di kolom deskripsi ya. Jadi pertama ya ucapkan qabil itu di kolom komentar, dan kalau mau mengerjakan ya kasih tahu Al-Fakir bahwa saya mau mengerjakan ilmu ini, seperti itu. Jadi apa gunanya? Ya memang di dunia alimah seperti itu. Jadi ada ijazah khusus langsung, jadi diijab langsung dari sini, seperti itu. Apa gunanya? Ya bukan apa gunanya, memang peraturan di alimah seperti itu. Jadi ilmu itu benar-benar turun temurun tasalsula. Jadi istilahnya kalau istilah jual beli itu ya kita keluarkan barangnya terus kita ambil tukerannya, seperti itu. Tapi ini tidak tukeran dengan uang, tidak tukeran dengan makanan, ya kita hanya ada interaksi saja gitu antara Al-Fakir dengan yang mau mengamalkan. Insya Allah dengan adanya seperti ini, insya Allah ilmu amalan zikir kita ya masih murni seperti turun temurun dari atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi, dan kalau misalkan ingin lebih jelas kan, ada nomor WA Al-Fakir, sekali lagi bisa boleh tanya langsung telepon atau misalkan di kolom deskripsi. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi satu wasilah kita bisa lebih dekat kepada Allah dan bisa turunnya rahmat Allah kepada kita. Pada akhirnya intinya kita bisa bahagia di dunia, wahasanah bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir mohon maaf sekali lagi atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Namanya juga manusia, siapapun manusia tidak akan luput, tidak akan kosong sungguh daripada salah dan lupa, siapapun itu. Innallaha ma'ana wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.